Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai kamera pendeteksi gerak. Untuk anggotanya itu ada saya sendiri, Dwi Andi Nurpadila, NPM 1850400077, dan rekan saya Wulan Nutriana dengan NPM 1850400116. Nah, dapat kita ketahui ya bahwa lalat hijau atau lalat sering hinggap di makanan yang kotor atau di tempat-tempat kotor. Nah, ternyata lalat ini ada hubungannya dengan kamera pendeteksi gerak. Nah, lalat hijau sendiri itu memiliki ciri-ciri warnanya hijau, abu-abu, perak, mengkilat, atau abnomen gelap. Lalat ini berkembang biak di bahan yang cair atau semi cair yang berasal dari hewan dan jarang berkembang biak di tempat kering atau bahan buah-buahan. Nah, jantannya berukuran panjang 8 mm, mempunyai mata merah besar. Nah, lalat ini dilaporkan juga membawa telur cacing Ascaris lumbriosoides dan Trichuris trichiura dan cacing kait pada bagian tubuh luarnya dan pada lambung lalat. Nah, lalat termasuk ordo Diptera. Nah, lalat termasuk ke dalam ordo Diptera atau serangga dengan dua sayap. Ordo Diptera ini sering pula dinamakan dengan serangga terbang sejati atau true flies. Ketika lalat terbang, seringkali kita mendengar suara menengung terbang dengan sempurna karena mereka harus mengepakkan sayap mencapai 2000 kali per menitnya untuk dapat mengudara. Beberapa lalat diketahui mengepakkan sayap 1000 kali per detiknya. Nah, torak lalat terbang sebenarnya diadaptasikan sebagai kekuatan terbang dari otot sayap. Pergerakan klik sayap di torak naik atau turun tetap stabil sehingga klik masuk dan keluar dari tempat oleh elastisitas eksoskeletonnya. Dengan cara ini, seekor lalat bisa mendapatkan 2 kepakan sayap atau lebih untuk setiap kontraksi otot. Kecepatan resonansi klik di dalam rongga dada membuat suara mendengung atau buzz. Suara buzz ini atau mendengung sangat penting bagi lalat. Mereka menggunakan banyak suara ini untuk mengidentifikasi dan menemukan calon pasangannya. Nah, suara dengung lalat diakibatkan oleh kepakan sayap lalat tersebut. Nah, lalat rumah mampu terbang dengan frekuensi kepakan sayap mencapai 200 kepakan per detik. Dengan kemampuan terbang yang luar biasa, lalat mampu terbang seketika langsung dengan kecepatan yang tinggi tanpa perlu melaju di landasan sebagaimana pesawat terbang, atau tanpa perlu dengan kecepatan bertahap sebagaimana helikopter. Nah, lalat juga terkenal dengan kemampuan manuvernya, terbangnya yang sangat luar biasa, mampu melakukan gerakan jungkir balik dan akrobatik tanpa cacat, dan mampu mendarat dengan sempurna di suatu permukaan benda. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Lalu di sini ada kemampuan terbang lalat ini tidak lepas dari struktur lalat itu sendiri. Yang pertama itu ada di sayap lalat terdapat pipa-pipa rongga yang membuat sayap-sayap lalat ringan dan juga kuat. Lalu organ yang terbentuk seperti palu di bawah sayapnya membantu lalat untuk menjaga keseimbangan ketika terbang. Bentuk sayap lalat yang aerodinamis dan juga dengan adanya rambut-rambut halus dengan berbagai struktur dan juga ukuran membantu mengontrol udara yang mengalir di permukaan sayapnya ketika terbang. Lalu, tepian sayap lalat yang bergigi membantu lalat dari turbulensi udara selama dia terbang, dan desain sayap yang sangat tipis dan aerodinamis dengan frekuensi kepakan sayap yang sangat tinggi membuat seringkali lalat mengeluarkan bunyi mendengung ketika terbang. Nah, lalu di sini juga ada ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lalat. Jika di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, Allah membuat suatu perumpamaan seekor nyamuk dan sesuatu di atasnya atau nyamuk itu.
sebagaimana yang telah dibahas di dalam postingan perumpamaan dalam Al-Quran, nyamuk dan sesuatu di atasnya. Maka di dalam surat Al-Hajj ayat 73 Allah menggunakan perumpamaan seekor lalat dengan mengatakan bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang dapat menciptakan seekor lalat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini ada aplikasi atau penerapannya. Nah, kamera pendeteksi yang terinspirasi dari lalat. Yang pertama itu pernah terpikirkan ternyata bahwa kamera pendeteksi gerak itu ternyata terinspirasi dari seekor lalat atau seekor hewan yang sering kita lihat mengganggu dan membunyi nging saat itu sedang terbangnya, yaitu lalat kan. Tangkap lalat dan letakkan matanya di bawah mikroskop. Nah, struktur matanya sendiri itu akan menjadi inspirasi para ilmuwan-ilmuwan untuk mengembangkan kamera video untuk mendeteksi atau pendeteksi gerakan sistem detektor target untuk peralatan militer maupun radar. Dan kenapa? Nah, sebab mata seekor lalat ini diketahui mampu melihat gerakan objek dengan jelas di antara benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Hal tersebut juga dapat dilakukan karena serangga tersebut dapat menyatukan gambaran suatu objek yang mendapatkan tingkat pencahayaannya itu yang berbeda-beda. Nah, lalu di sini juga ada lalat ormia untuk bantu pendengaran. Nah, ada juga lalat yang untuk membantu pendengaran. Nah, kebanyakan lalat di sini juga memang tidak memiliki pendengaran yang baik, tetapi pada lalat jenis ormia ini memiliki kelebihan untuk mendengar salah satunya itu 10 adalah kebiasaan mendengar nyanyian jangkrik dan juga kemudian menuju ke jangkrik tersebut untuk meletakkan telur-telur lalatnya di dekat jangkrik. Nah, belatung lalat nantinya itu akan menjadikan jangkrik sebagai sumber makanan dan mereka memakannya dari dalam tubuh jangkrik. Dengan kemampuan yang dimiliki lalat ormia ini, para ahli melakukan penelitian lebih lanjut untuk menciptakan sebuah alat bantu pendengaran yang lebih kecil lagi, terinspirasi dari anatomi telinga lalat ormia yang sangat kecil. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.